crack it. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang suatu mekanisme pemindahan tenaga pada sepeda motor yang biasanya disebut dengan CVT. Berbicara tentang pemindahan tenaga pada sepeda motor, itu terdapat dibagi dalam 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama kopling otomatis, kopling manual, dan kopling sentrifugal. Sekarang kita akan membahas mengenai kopling sentrifugal ya teman-teman. Jadi apa yang dimaksud dengan kopling sentrifugal? Apa yang dimaksud dengan kopling sentrifugal, bagaimana cara kinerja kopling sentrifugal, dan bagaimana beberapa cara mengatasi kendala yang terjadi pada sistem sentrifugal teman-teman. Nanti kita bahas satu-satu buat teman-teman yang belum paham ya mengenai kopling sentrifugal. Kita akan bahas apa itu kopling sentrifugal. Ini yang kita bahas kali ini adalah motor Mio M3 ya teman-teman. Jadi motor Mio M3 ini, motor matic khususnya, itu menggunakan sistem kopling sentrifugal. Biasanya disebut dengan CVT teman-teman. Apa itu CVT? Continuous Variable Transmission. Di CVT sendiri itu terdapat beberapa komponen teman-teman. Yang pertama adalah pibel teman-teman. Pibel berfungsi sebagai penghubung teman-teman antara gerakan poros engkol ke gearbox melalui mekanisme gaya sentrifugal. Selanjutnya ada di sini namanya primary. Ini primary fixed. Yang ini namanya roller. Terus yang ini namanya primary sliding teman-teman. Terus di sini dapat komponen secondary. Nah, di sini yang bagian ini ya. Ini namanya adalah secondary fixed. Nah, bagian secondary fixed ini yang sering terjadi masalah adalah di bagian bearing. Biasanya bunyinya dengung teman-teman. Ada yang bilang dengung, ada yang bilang ngorok. Nah, itu biasanya terjadi di bagian secondary fixed. Sedangkan ini secondary, yang satunya secondary sliding. Nah, yang di sini yang terjadi permasalahan pada secondary sliding adalah jalur pin guide-nya teman-teman. Di dalam sini ada 3 buah pin guide. Nah, di situ ada jalurnya seperti siring seperti itu ya. Nah, pada siring di jalur pin guide itu terdapat keausan teman-teman. Jadi pin guide-nya tidak terbuka penuh. Nanti kan ini kebuka penuh tuh. Nah, nanti karena ada keausan pada jalur pin guide, jadi pin guide-nya terhenti di setengah perjalanannya teman-teman. Nah, kalau yang ini ada koplingnya sendiri. Biasanya disebut dengan prodo. Ada yang bilang prodo ganda. Ya, platnya teman-teman. Nah, bagaimana cara kerjanya seperti ini teman-teman. Kopling sentrifugal itu bekerja berdasarkan gaya sentrifugal. Masih ingat hukum fisika ya teman-teman ya, sentrifugal. Jadi suatu benda yang berputar, semakin kencang putaran pada porosnya, maka titik tumpunya akan semakin menjauhi porosnya teman-teman. Jadi semakin kencang putaran mesin, rumah roller akan menjauhi porosnya teman-teman. Jadi akan istilahnya itu keluar teman-teman, menjauhi poros ini teman-teman. Nah, sedangkan pada prodonya ini
semakin tinggi putaran mesin semakin mekar teman-teman, karena dia menjauhi poros koplingnya teman-teman. Jadi nanti semakin tinggi putaran mesin, ketiga sisi prodo ini kan mengembang menjauhi porosnya. Jadi seiring berjalannya putaran mesin itu tergantung putaran mesinnya ya teman-teman. Jadi semakin kencang putaran mesin semakin keluar atau mengembangnya ketiga sisi poros ini sehingga menyentuh bagian dari mangkok throttle couplingnya ini teman-teman ya. Jadi barulah terhubung dari putaran poros jempol ke gearbox ini melalui sistem mekanisme kerja kopling sentrifugal ini. Baru putaran tersebut diteruskan ke roda belakang teman-teman. Jadi seperti itu ya penjelasan singkat tentang mengenai kopling sentrifugal atau CVT teman-teman. Buat teman-teman yang masih belum paham, nanti kita bisa request, mungkin ada permintaan penjelasan buat adik-adik teman-teman yang masih belajar, bisa request minta dibuatkan video apa, nanti kita buatkan ya. Ini itu aja ya pembahasan kali ini. Terima kasih, jangan lupa selalu belajar dan tonton terus video ini untuk review motor seterusnya. Itu dia.